Selamat datang di Arsipedia ID. Selain ikan air tawar, ikan air asin sering dipilih penghobi ikan karena warnanya yang lebih beragam ketimbang ikan air tawar. Salah satu ikan yang menjadi pilihan awal adalah dotibag. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu tentang ikan dotibag. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Meskipun tidak sepopuler angelfish, dotibag adalah pilihan yang menyenangkan untuk dipelihara di akuarium. Sebagai kelompok, mereka menjadi penghuni akuarium air asin yang hebat dengan keunggulan warna yang dimilikinya. Ikan ini bisa dipilih sebagai ikan air asin pertama bagi penghobi pemula. Sebaliknya, bagi penghobi lama, dotibag umumnya hanya menjadi ikan pelengkap bagi akuarium mereka. Dotibags adalah genus ikan air asin kecil berwarna cerah. Ikan ini mungkin kecil, tetapi mereka bisa agresif untuk mempertahankan gua atau celah rumah mereka. Ikan satu ini memang terkenal dengan nama dotibag, tetapi mereka memiliki nama ilmiah Pseudochromis dari famili Pseudochromidae. Mereka mampu mencapai ukuran dewasa hingga 3 inci dengan harapan hidup 5 hingga 7 tahun lamanya. Sebenarnya, keluarga Pseudochromidae berasal dari Indo-Pasifik atau dengan habitat yang hangat. Ada banyak spesies ikan dotibag asli terumbu karang Indo-Pasifik yang dikenal karena warnanya yang cerah. Di sana, mereka biasanya berenang menyusuri terumbu karang, celah goa, laguna, dan tidak sedikit juga yang mencapai dasar. Dotibag rentan terhadap ikan dan krustasea yang lebih besar seperti kepiting dan lobster. Selain itu, ancaman utama ikan dotibag adalah belut, lionfish, dan tiger. Saat ini, banyak varietas dotibag telah berhasil dikembangbiakan dalam penangkaran. Bahkan, hibrida dari ikan ini terlihat sangat baik di penangkaran. Untuk itulah, usahakan selalu membeli ikan hasil penangkaran untuk membatasi ikan yang diambil dari populasi liar. Sekilas, dotibags mungkin terlihat kecil, tetapi mereka bisa menjadi tipe yang sangat agresif. Selain terkenal akan sifat sosialnya yang cukup agresif, dotibag sebenarnya juga bertipe ikan penghuni bawah tangki akuarium. Dan umumnya, mereka berbaur dengan baik dengan penghuni terumbu lainnya. Lihatlah struktur tubuh dari ikan ini. Dotibags cenderung memiliki tubuh memanjang berwarna kuning, orange, maupun ungu, tertutup dengan warna biru cerah, dengan aksen merah muda, dan ada juga yang vertikal hitam putih. Di sisi lain, banyak doti yang memiliki bintik mata di kedua ujung tubuh mereka yang berfungsi sebagai kamuflase ketika mereka berbaring, diam di atas batu, ataupun karang. Konon, ada banyak spesies ikan dotibag yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Tetapi yang pasti, semua dotibag sangat cepat secara pergerakan, cukup kuat secara fisik, teritorial soal wilayah, tahan penyakit, mudah dipasarkan, berwarna-warni, dan tidak rewel urusan makanan. Ikan dotibag dewasa akan memakan ikan yang lebih kecil di akuarium komunitas. Oleh karena itu, akan lebih baik jika tank mat untuk ikan komunitas juga menyesuaikan pada ukuran tubuhnya. Dotibags juga memiliki gigi yang terus tumbuh selama masa hidup mereka. Oleh karena itu, doti membutuhkan siput kecil atau udang sebagai bagian dari makanan untuk menjaga gigi mereka tetap tumbuh dengan sangat baik. Kebanyakan dotibags adalah hermaprodit atau memiliki 2 alat kelamin tergantung pada spesiesnya. Hermaprodit sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Hermaprodit protogini, lahir sebagai betina dan berubah menjadi jantan, atau Hermaprodit protandrous, lahir sebagai jantan dan berubah menjadi betina.
Untuk membedakan jenis kelaminnya, banyak yang percaya bahwa ikan terbesar dalam kelompok atau pasangan kemungkinan besar adalah pejantan, begitupun sebaliknya. Jika satu spesies doti dirasa kurang cukup, kamu juga bisa menambah spesies doti yang sama lebih dari satu. Tapi ingat, jumlah spesies yang ditambahkan juga harus selaras dengan tempat yang disediakan. Karena anatominya yang unik, Dotibex rentan terhadap masalah tertentu. Mereka umumnya sangat sensitif terhadap kondisi air dan harus dirawat dalam kondisi air yang stabil setiap saat. Dotibex rentan terhadap parasit, terutama Eats laut dan cacing jangkar. Eats laut diobati dengan mandi secangkir garam, sedangkan cacing jangkar dapat dihilangkan dengan membuang atau mengobati daerah yang terserang secara manual. Mereka cenderung lebih menyukai wilayah atau akuarium kecil berkisar 20-30 galon. Selain itu, akuarium harus dilengkapi dengan banyak karang hidup, batu, celah goa, dan tempat persembunyian. Jika mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, ikan doti akan menjadi stres dan lebih agresif terhadap ikan lain di akuarium. Dotibex paling cocok untuk akuarium air asin dengan arus air yang kuat dan juga lebih suka hidup di air yang lebih hangat antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan pH 8 hingga 12. Urusan makan-memakan, mereka seringkali memangsa udang yang sangat kecil, udang, dan anemon. Ikan ini tergolong karnivor dan harus diberi makan berbagai makanan daging seperti udang air asin hidup maupun beku, udang maisis cincang, pelet, dan makanan laut lainnya. Setidaknya beri makan doti 2 hingga 3 kali sehari sesuai dengan banyaknya doti yang dipelihara. Doti biasa menyimpan telur di dalam goa maupun tempat persembunyiannya. Telur akan menetas setelah 4 hari dan menjadi larva kecil anakan doti. Satu hal yang penting, jangan seenaknya memilih teman untuk ikan Dotibex. Teman satu tangki harus dipilih dengan hati-hati. Beberapa teman tangki yang baik untuk ikan ini adalah ikan semi agresif yang tidak suka dengan gua kecil seperti flame angelfish, beberapa spesies tang, dan surgeonfish. Itulah perkenalan kita kali ini dengan Dotibex, si ikan penuh warna. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.